Ya, selamat petang pemirsa. Anda masih menyaksikan kabar petang kali ini bersama saya Ken Ane. Pemirsa, saat menjabat sebagai Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantio geram dengan isu potensi bangkitnya kekuatan PKI. Dia pun akhirnya memerintahkan satuan TNI untuk memutar dan menonton bareng film G30 SPKI. Aksi menonton bareng film G30 SPKI yang sudah lama terhenti ini akhirnya muncul lagi di satuan-satuan TNI. Namun pemirsa, karena tindakannya, Gatot Nurmantio mengaku harus kehilangan jabatannya pada saat itu sebagai Panglima TNI. Benarkah seperti itu? Karena pihak istana membantah tudingan ini. Dan kira-kira apa jawaban dari Gatot Nurmantio atas sangkalan pihak istana ini? Dan seperti apa sebenarnya ancaman nyata dari PKI yang sebenarnya sudah dibubarkan? Sudah bergabung bersama saya di sini ada mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Selamat sore Pak Gatot. Mungkin kita bisa lepas maskernya sejenak ya Pak, tapi kita tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak ya Pak. Apa kabar Pak Gatot? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ken. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Sehat ya, Pak, baik, ya? sehat. Sehat. Baik Pak Gatot, ini yang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini mengenai pernyataan Pak Gatot yang mengaku pada saat itu dicopot sebagai Panglima TNI karena memerintahkan memutar film G30 SPKI. Sebenarnya kami ingin tahu dulu Pak, prosedur pengangkatan kemudian pencopotan ataupun akhir dari masa jabatan seorang Panglima TNI ini sebenarnya seperti apa? Jadi terima kasih, saya koreksi ya. Saya tidak pernah mengatakan saya dicopot gara-gara minta nonton, tapi itu adalah persepsi publik. Oke. Kali ini pada persepsi publik. Ya. Kemudian saya sebagai Panglima TNI, proses untuk menjadi Panglima TNI saya oleh Pak Jokowi 3 kali. 3 kali saya disampaikan sama beliau untuk menjadi Panglima TNI. Saya bilang jangan Pak, situasi sekarang masih belum pas saya jadi Panglima TNI. Bahkan saya sempat menyarankan sebaiknya yang jadi Panglima TNI adalah Marsikal Agus Kasau waktu itu. Habis itu terus lagi sampai yang ketiga saya mendapat informasi dari Ketua DPR waktu itu di Singapura. Saya kejebak, saya diajak makan oleh teman, tiba-tiba ketemu dengan Setnov, di mana Setnov mengatakan bahwa saya kok tidak ke Pak Setnov untuk minta menjadi Panglima TNI. Oke, karena Saya prosedur katakan, pengangkatan itu ya, juga melalui DPR ya Pak pada saat itu ya, juga biasanya prosedurnya. kan itu saya yang lain, kalau saya tidak, saya sampaikan bahwa saya tidak keinginan menjadi Panglima TNI. Saya bilang gitu. Langsung beliau, loh kok bisa begini? Saya jelaskan yang tadi. Tapi beliau mengingat demikian. Oke, kalau begitu biar saya dilantik Panglima TNI, baru nanti saya mengusulkan Kasat sebagai pengganti saya kepada Presiden, sesuai prosedur begitu. 2 minggu kemudian saya ke Denmark, sore-sore saya ditelepon oleh Ketua DPR Pak Setnov, Pak Gatot saya mendapat surat dari Presiden, singkatnya saya buka ya silakan. Buka, kemudian isinya Presiden mengajukan Jenderal TNI Gatot Nurmantio Kepala Staf Angkatan Darat sebagai calon tunggal Panglima TNI. Beliau nanya, surat ini harus saya apakan? Saya jawab ada 2 Pak Ketua, satu sobek-sobek masuk kantong sampah, yang kedua terserah Pak Ketua. Karena memang saya bukan tidak berkeinginan, situasi seperti itu sebaiknya jangan saya dulu nanti. Situasi gitu. Seperti apa Pak Gatot? Kan beliau baru menjabat. Ya, bahkan saya pernah bercanda bahwa Presiden saya boleh bicara dengan bebas, saya bilang bahwa Presiden kan Presiden tapi tidak megang DPR, tidak megang kepolisian, tidak megang kejaksaan, bahkan tidak megang TNI, hanya pegang Kasat, saya bilang gitu. Nah itu situasi seperti itu. Karena kita tahu, sama-sama tahu begitu beliau jadi presiden kan, beliau hanya didukung oleh rakyat. DPR, beliau tidak punya partai kan gitu. Nah ini, saya diangkat, kemudian kapan saya harus turun, tergantung presiden. Jadi tidak ada ketentuannya. Saya diangkat hari ini, besok diberhentikan presiden pun boleh, itu hak prerogatif presiden. Ya gitu. Jadi kapanpun boleh. Sebelum pensiun nggak ada masalah. Makanya saya tidak pernah mengatakan bahwa saya dicopot, saya diberhentikan. Tapi Pak Gatot, bagaimana dengan pernyataan Pak Gatot yang pada saat itu menyatakan ada sahabat dari salah satu partai politik yang mengatakan hati-hati ketika memutar film G30 SPK ini akan menjadi ancaman bisa dicopot dari jabatan sebagai Panglima TNI? Bukan hati-hati. Jadi saya sudah memerintahkan. Sahabat tersebut ketemu sama